Oke, udah Pak Ono? Sudah siap. Siap? Oke. Siap. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini kita ngobrol bareng dengan eh, seseorang yang kayaknya tidak bisa, tidak usah disebutkan eh, dan tidak usah dikenalkan karena sudah semuanya kenal. Pak Ono Purbo terkait dengan rencana kita dalam kaitannya untuk membuka akses atau membuat jaringan internet offline yang dipakai untuk memberikan akses kepada mahasiswa UT maupun nanti kalau bisa di expand ke yang lain yang apabila mereka yang tidak dapat akses ke internet. Jadi intinya sebetulnya kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Ono dan kemarin kita juga sudah diskusikan antara lain kita sudah download semua. Ini tak downloadin semua nih Pak Ono. Copyin semua yang Raspberry Pi, Siap. desain Raspberry Pi itu. Nah, sekarang saya barangkali pengen dijelaskan sekali lagi nih Pak Ono dengan teman-teman semuanya. Gimana sih sebetulnya arsitekturnya itu sehingga mungkin kita bisa memiliki bayangan untuk membuat procurement terkait dengan alat maupun kita akan letakkan di mana sih posisinya seperti itu. Oke Pak Ono Eh, silakan. Oh, Pak Ono. Pak Dar, Oh, Ya, Pak Dar, maaf. Mungkin oke Mas Bawa, sebelum silakan. ya, mungkin sebelum ke sana, kalau misalnya kita bisa dapat overview gitu mengenai opsinya gitu, kan itu memang ada beberapa cara ya untuk apa namanya menyediakan akses ke sana itu gitu. Jadi ada komparasi gitu, instead of langsung apa namanya mengarah ke sana gitu. Mungkin ada bagian juga kita dikasih gambar oh, monggo monggo. Ya, ya. Jadi opsi-opsinya itu. berapa opsi mungkin Pak Ono Siap. yang dimana kita bisa memberikan akses itu kemarin salah satunya Raspberry kan. Oh iya. Apakah Raspberry. masih ada yang lain ya, yang luwih gila lagi gitu. Siap. Eh, Oke, siap. Silakan Pak Ono. Ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share Waalaikumsalam. share screen aja ini. Oke, share screen. Udah nih share screen ya kayaknya. Eh, Ya, Coba udah. saya kasih gambar. Saya jalanin aplikasi buat gambar biar gampang aja. 150. Oke. Jadi intinya saya kasih gambar sederhana aja ya, isu Ya, dan masalah gedenya. Jadi UT atau kampus-kampus punya server buat tempat nyimpen wadah lah, server. Di sini kita nyimpen materi belajar, perpustakaan, segala macam di server ini. Nah, kemudian ini biasanya disambungkan, ini gambar yang kita tahu ini disambungkan ke internet. Ini ada internet, internet, internet. Kemudian di sini ada siswa-siswa yang belajar. Oke. Nah, masalah paling besarnya adalah ini harus bisa deliver ke siswa-siswa ini. Oke. Dan kalau kita nggak mau punya server sendiri, ada pilih ini option ini yang normal, ini yang gambaran normal. Sekarang saya mulai kasih yang nggak normal sedikit. Kalau kita nggak mau pakai cara ini, asumsinya sambungan dari mahasiswa ke internetnya bagus ya. Jadi sambungan dari sininya bagus. Yang ini bagus semua nih, sambungannya bagus. Pilihan yang lain kalau kita nggak punya sumber daya, nggak punya orang, yang sering dipakai sama corporate, sama perusahaan-perusahaan adalah servernya ditaruh di cloud. Jadi server taruh di cloud. Kalau kalau sederhananya adalah nyewa servernya, punya operator lah di sini. Oke. Nah, kalau yang makin gilanya adalah kalau kondisinya internet putus-putus segala macam, servernya taruh di sini, di depan hidung. Nah, ini pilihannya banyak di sini. Jadi server taruh di sini ya, ini server. Jadi pilihannya sebenarnya gitu doang, mindahin server dari UT, taruh di operator, taruh depan hidung. Ini servernya ada di server lokal. Kira-kira kayak gitu. Ada berapa pilihan server lokal? Banyak. Pilihannya banyak loh, hati-hati. Sekarang saya list satu-satu, dikit-dikit saya list ya. Ya. Pilihannya. Pilihan ke satu. Ini operator punya istilah namanya edge computing. Keren, Bu, computing.
Kan ini namanya cloud computing ya, ini namanya cloud computing kalau di sini ya. Cloud computing istilahnya. Jadi servernya ditaruh di cloud, di awan. Tapi si perusahaan-perusahaan, terutama kayak perusahaan tambang, itu pusing dia kalau di cloud computing. Kalau di tambangnya ada di Kalimantan, nggak ada sambungan ke internet, mereka puyeng. Jadi ini kejadiannya akan sama UT juga sama. Jadi kemudian mulailah si operator bikin istilah baru. Edge computing. Edge computing itu apa? Edge computing adalah servernya ditaruh di BTS terdekat dari pelanggan. Jadi servernya dipindahin dari cloud, pindahin ke BTS seluler yang terdekat dari pelanggan, itu namanya edge computing. Dan itu yang dipakai sama perusahaan-perusahaan tambang buat nerima data sensor dari pertambangan apa segala macam. Ini yang saya omongin beneran loh ini. Ini kejadian di Indonesia juga. Soalnya kemarin saya diminta jadi narasumber di Telkomsel dan teman-temannya dia pakai kayak gini. Nah, edge computing ini solusinya seperti apa? Mereka kemudian bikin istilahnya private cellular network. Jadi ini teknologi yang dipakai sama orang-orang kaya. Maksudnya perusahaan tambangan kaya-kaya. Mereka akan bikin private cellular network sekarang, dan ini BTS-nya jadi disewain sama si Telkomsel ke perusahaan tambang tadi. Server-servernya ditaruh di lokasi pertambangan. Jadi mereka akan gitu juga, solusinya sama kita. Nah, kemudian teman-teman nggak punya duit, nggak punya sinyal segala macam, mulai mereka bikin jaringan RT RW net. Tapi nanti saya kasih contoh caranya ya. Cara bikin RT RW net-nya. Jadi RT RW net adalah kira-kira WiFi atau hotspot kita yang ada di kampus disambungin satu RT satu RW sekarang. Kira-kira kayak gitu doang sih. Jadi WiFi hotspot yang ada di kampus kita sambungin satu RT satu RW. Nah, servernya gimana? Ditaruh di RT RW net itu. Kira-kira kayak gitu tekniknya. Itu yang nomor satu ini gayanya operator, ini gayanya rakyat Indonesia. Nah, buat kampus seperti apa? Anda punya pilihan. Kalau RT RW net barangnya sekarang udah relatif murah, hampir sama semua barangnya sih. Kalau WiFi di dalam ruangan tuh harganya sekitar 200.000 sampai 500.000 lah. Kalau WiFi dalam ruangan ya. Kalau ditaruh di luar harganya sekitar 1,5 sampai 2,5 juta. Kalau di luar, maksudnya memang udah disiapin buat kena hujan dan sebagainya, harganya daerah situ. Gitu ya. Jadi peralatan RT net kira-kira seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah servernya. Nah, servernya kalau kita pakai komputer biasa juga bisa. Kita punya pilihan pakai komputer biasa. Itu ini saya semua referensinya ke harga ya. Soalnya ini jadi sensitif banget. Dan yang ada di kepala saya adalah apapun yang dikerjakan oleh UT harus bisa di-copy sama semua kampus di Republik Indonesia. Syukur-syukur sama kampus-kampus lain yang ada di negara lain. Syukur-syukur negara Afrika. Jadi harga jadi sensitif banget. Kenapa saya mikirnya kayak gitu? Supaya UT tugasnya bukan buat mahasiswa UT doang. UT itu tugasnya buat minterin seluruh dunia kalau bisa. Jadi apa yang kita kembangkan di UT bisa dipakai sama seluruh dunia aja sekalian gitu loh. Nah, komputer kalau mau gombal banget, ini tergantung load, tergantung bebannya. Harganya tuh sekitar kalau server yang sederhana banget ya. Minta maaf, mahasiswa UT kalau di satu daerah itu berapa kira-kira ya? Satu area itu tergantung itu Pak Ono ya, barangkali mungkin sekitar 40-an lah. Satu klaster gitu ya. Satu klaster 40-an orang. 40 orang. Wah, kekecilan ya. Kurang ajar. Tapi satu klaster itu kan satu klaster itu untuk Pak Ono, untuk kelompok belajar kan? Oh. Ya, ada beberapa kelompok belajar kan? Oh, ada boleh tahu estimasi ada berapa? 10 klaster? Ya, misalnya mungkin itu dalam wilayahnya apa radiusnya? Kecamatan? Kalau kita pakai WiFi itu jarak tembak pakai antena wajan bolik itu sekitar 1 sampai 2 km. Kalau ditembaknya pakai antena wajan ya.
Itu daerahnya 1 sampai 2 kilometeran tuh radiusnya. Kalau misalnya gini lah, kalau paling Tapi kalau ya iya betul. ya Kalau ada di extender gitu bisa juga kan? oh boleh, monggo bisa. Nah, Jadi di extend terus kita bikin cluster lagi gitu, caranya gitu. ya betul. Ditembakin Betul. cluster, tembakin cluster. Tembakin di cluster. Iya. Jadi extend kemana Iya. di mana lokasi dari clusternya mahasiswa itu berada kan? Iya betul. Kalau jadi satu WiFi itu, ini sekarang kita load server dulu ya, belum tembakan-tembakan ya. Load servernya, kalau load server itu kira-kira, bentar, bisa dilihat di sini sih sebenarnya. Untuk load maaf, load server ada di wiki saya, ada di Moodle. Sini, ini dia load server Moodle. Jadi kira-kira kayak gini loadnya. Tergantung memorinya. Untuk 4 GB itu bisa 200 user concurrent. Tapi kalau browsing 1000. Kira-kira kita ngelihat angka segitu 4 GB. Dan 4 GB ini kalau komputer biasa bisa dapat dengan harga berapa? 2-3 juta dapat, 2,5 sampai 3,5 ya. Coba saya cari di Bukalapak. Parah, komputer. Ini buat ngelihat range biaya yang harus dikeluarin ya. Jadi, kok kayak gini sih komputer PC lah. PC. Rakitan. Kira-kira segitu ya, 2,5, 3,5 daerah sini lah. Oke, ini udah i5 loh. Ini udah i5 ya. Dan saya akan pakai komputer kayak ginian sih, jujur. Kalau mau beban yang gede kayak ginian, jadi kita bisa tahu nih loadnya bisa sampai 200 sampai 1000 orang. Itu harga RP 2,5 sampai 3,5 juta. Kira-kira gitu. Kira-kira segitu. Nah, kalau mau yang serius yang ini. Kalau udah ribuan orang udah pakai komputer kelasnya segini. Nah, kalau yang kecil banget klasternya, kalau misalnya ditaruh di desa yang orangnya cuma puluhan aja, baru kita bisa pakai Raspberry Pi. Itu yang kecil. Oke. Raspberry Pi itu kecil, tapi loadnya kecil ini loh. Load paling 10-20 orang doang. Oke. RP-nya itu kita lihat lagi harganya. Dibuka lapak lagi saudara-saudara. Kurang ajar ya. Kayaknya kemarin saya lihat Raspberry sekitar berapa 200-an ya guys. Oh enggak, itu casingnya 200. Kita 500-an sih, 500. enggak lah, 700 lah, 700. sama temen 700. Oh iya betul. Enggak, kalau Raspberry Pi yang versi yang lamanya bisa dapat 500 bener. Ini Raspberry Pi 3 soalnya. Raspberry Pi 2 500 dapat. Raspberry Pi 4 sekitar 1,2-an daerah situ yang 4. Jadi Raspberry ada beberapa versi ya. 2, 3, 4. Okay. Gitu. Ini casing ini 30.000. Tapi minimal banget Raspberry Pi 3 sih, minimal banget sih Raspberry Pi 3. Kalau bisa Raspberry Pi berapa? Raspberry Pi 4 lebih bagus, tapi 1,2 tuh kira-kira. Nah, Raspberry ini jadi sekitar 800.000 kali ya, dibuletin ke atas nih ya. Kayaknya satu lah, bukan satuan ya. Iya, satu lah ya, oke lah, 1 jutaan lah. 1 juta itu udah bagus ya, maksudnya dikasih heatsink segala macam biar bisa nyala 24 jam. Kira-kira gitu. Jadi isinya kayak gitu. Nah, untuk ini semua yang perlu juga dilakukan sama UT adalah konten. Jadi di UT bikin server buat konten tadi, perpustakaan segala macam konten. Jadi sebetulnya cara berpikirnya gini, apapun yang dibikin di server ini, mau Raspberry, mau komputer segala macam, dibikin dulu di sini, di UT. Nanti ini dikopiin ke sini. Jadi apa yang dibuat di UT nanti tinggal dikopi kontennya. Betul. Jadi konten, model segala macam dikopi ke sini. Range harganya segini. Ini untuk server. Nah, yang menarik dari Raspberry, yang masalah nanti akan besar di daerah adalah listrik. Jadi kalau komputer kita punya masalah besar dengan komputer karena listriknya harus lebih bagus. Kalau enggak harddisknya bakal jebol tuh. Kalau listriknya nggak bagus. Raspberry, nah ini keren ini Raspberry ini.
Keren banget, kacau Raspberry itu. Saya kasih lihat dulu ya, Raspberry Pi. Tapi ini tadi loadnya kecil loh Raspberry Pi, hati-hati. Loadnya kecil. Nih kalau dilihat ini listriknya lewat handphone, charger handphone biasa ya. Jadi kita pakai charger handphone biasa, akibatnya apa? Kita bisa nyalain Raspberry ini pakai power bank. Ya, betul. Dengan power bank. Jadi Raspberry bisa nyala dengan power bank aja. Jadi kira-kira gitu. Jadi pilihan yang sederhananya gini. Satu, bisa pakai yang private cellular network, boleh. Bisa ngomong sama Telkomsel, saya bisa ngomongin sama orangnya kalau mau, tapi harganya mahal banget ya. Ini buat perusahaan tambang. Jangan dipakai buat UT, nangis nanti. Oh jangan, kalau itu nggak visible itu. Kan kita mau di copy ke seluruh bangsa di dunia kan. Ini, tapi asal tahu ada pilihan itu. Oke, betul. Ini ada pilihan yang seperti itu. Yang ini yang levelnya komunitas. Bisa juga. Kalau yang ini, kalau internet ini kan operator ya. Jadi pilihan pertama kalau ada operator syukur. Tapi kita kondisinya kalau ada operator ya ini tinggal komputernya ditaruh di lokal UT-nya aja. Satu lagi RT RW Net. Yang kayak RT RW Net juga itu Jawa Tengah juga Dinas Kominfo-nya juga bikin sih sebenarnya. Atau jaringan punya Kominfo. Ini tapi terjadi hanya di Jawa Tengah nih. Jadi Dinas Kominfo punya jaringan ke kabupaten kota, pakai fiber optik. Jadi ini terjadi di Jawa Tengah. Di provinsi lain nggak ada. Ini agak susah buat di copy nih kalau yang punya Dinas Kominfo. Kalau ini banyak kopiannya. Nah, untuk servernya kira-kira kayak gini. Gitu. Nah, ini tak kasih lihat bentuknya ini ya. Udah pernah lihat belum sih model di Raspberry Pi? Belum. Walah. Itu rencana makanya saya mau ini dulu nih, mau guru dulu. Oh, wih keren banget itu. Nih tak kasih lihat ya. Nih, modelnya bisa, Suhunya. modelnya bisa diambil di sini. Model box. Oke. Model box. Oke. Ini kelihatan ini Raspberry. Oke. Ini ada get model box. Yang kita ambil bukan model. Yang kita ambil adalah sistem operasi lengkap. Sak model-modelnya tinggal di write ke SD card. Oh ya, lupa ngasih tahu Raspberry itu nggak ada hard disknya ya. Ini nggak punya hard disk ya. Coba Pakai SD card. Jadi kalau kita balik, ini bentuknya SD card kayak gini. Ini bentuknya SD card kayak gini. Jadi nanti pakai card reader ditaruh di komputer. Ini modelnya ini kita ambil, kita write ke SD card itu. Cuman gitu aja caranya nge-write, terus nyalain dia langsung jalan. Username-nya adalah model, bentar, ada di wiki saya nih. Model box. Oke. Jadi cuma di write aja, masuk ke model box ini. Nih jadi bentuknya kayak gini nanti model box. Oke. Bisa pakai dia WiFi. Jadi model tuh Raspberry itu ada Wi-Fi-nya, ada LAN-nya. Wi-Fi-nya bisa dirubah jadi kayak Wi-Fi, jadi kayak hotspot. Jadi handphone segala macam bisa masuk ke Wi-Fi-nya Raspberry Pi tanpa pakai access point yang luar bisa juga sih, tapi jaraknya pendek ya, bangsa 10 meter gitu. Nah sekarang loginnya cuma gini aja, model box sama model box $4. Nah kebetulan model box-nya ada di sebelah saya sekarang. Kacau kan, ada di sebelah saya. Dan dia saya colokin ke jaringan saya cek dulu IP-nya berapa. Saya masuk ke server saya ya. Ke router saya. Ini router internetnya, saya pakai Oxygen. Saya lihat di ACP Information. Oke. Nah, saya gedein biar kelihatan. Ini ada model box nih. Connect. Dia dapat IP 192.168.0.170. Jadi itu cuman saya write aja, jadi saya ambil, ini diambil, kemudian di-write ke SD card, colokin SD card-nya ke Raspberry Pi, nyalain Raspberry Pi pakai charger handphone. Kalau ini kebetulan nggak pakai charger handphone, saya colokin ke USB-nya komputer aja, nyala, ini colokan LAN-nya dimasukin ke hub-nya jaringan, nyala semua.
Terus saya dapat IP dari router internet saya 170. Sekarang saya akan masuk ke model box-nya. Cuman gini doang. 170, enter. Masuk dia ke model box. Kagak masuk dia ke model box. Bentar. Oke. Tidak masuk ke model box. Coba saya cek masalahnya apa. Mau demo tapi gagal nih. Judulnya demo gagal. 170, saya ping hidup. Hidup. SSH. Bentar, minta maaf, ini pakai bahasa tidak manusiawi banget. Saya masuk ke model box. Apa-apa. Ini ngasih lihat gimana cara ngeriset sih. Oke, karena dia punya IP yang salah, saya masuk lagi. Yes, salah lah. MOODLE box $4. Masuk. Saya reboot aja ya. Shutdown minus reboot now. Saya reboot aja mesinnya. Jadi si modelnya saya reboot nih. Saya reboot aja. Nanti saya pengen kasih lihat. Saya sudah nginstall model box-nya. Kemudian kuliah saya yang online saya copyin. Jadi kuliah saya ada di sini. LMS Ono Center ORID/model. Teman-teman semua bisa masuk juga sih sebenarnya. Dan ini kuliahnya boleh di copy. Kok dikecilin, digedein. Ini kuliahnya. Ini yang di dalam model box. Enggak. Oh, ini nanti bukan. ini yang di server benerannya. Ini server yang ada di internet beneran. Ini model box lagi saya booting soalnya. Oke. Ini model lagi saya booting, masih belum bisa reload. Oke. Ini lagi server benerannya. Ini ada kuliah ini, saya ada beberapa kuliah yang saya copy. Kalau nggak salah saya masukin cyber security ini. Nanti kita lihat di model box-nya. Isinya akan sama persis sih. Jadi ini cyber security, ini yang online beneran. Nah, sekarang saya akan masuk ke, coba saya reload dulu ya. DHCP information. Soalnya IP-nya berubah-ubah. Oke. Ya. Si IP-nya nggak statik, nggak saya bikin statik si IP-nya. Belum mau dia. Coba ulang lagi. 170. Oh, masuk nih. Kok nggak mau sih? Refuse to connect. Coba ping dulu, ping. Nggak mau connect nih, kenapa ini tidak mau connect? Coba di reload di sini. Kok nggak mau connect sekarang ya? Apa yang terjadi nih? Nggak mau connect ini. Oke. Nggak apa-apa Pak Ono, tapi gambarannya saya kita udah tahu ya. Iya. Proses bekerjanya. Iya, cuman saya lagi penasaran aja. Sialan, tadi pagi nyala. Ini udah saya nyalain berapa jam sih? Nggak tahu. Ya kira-kira itu sih. Nah, Ya. jadi kira-kira gitu. Modelnya entar tak kasih lihat lagi ya. Ini udah nah, ini kan ada kabelan, colokan LAN keluar. Nah, sekarang gimana caranya supaya mahasiswa-mahasiswa UT yang agak jauh bisa nyambung ke sini? Dalam model box dalam Raspberry Pi ini ada Wi-Fi-nya, tapi jaraknya paling 5 meter, 10 meter aja yang bisa nyambung. Jadi handphone, gadgetnya harus deket banget. Yang masalah gimana caranya supaya agak jauh. Bisa pakai extender bisa. Pakai access point ya, yang supaya jarak jauh. Nah, sekarang caranya gini. Betul. Caranya, udah pernah lihat ini belum? Link ui.com. Ini buat ngerancang jaringan jarak jauh sih. Belum pernah kayaknya ya. Pada diem soalnya. Oke, sekarang gini. Kasih saya alamat, saya akan cari di Google Map. Kasih alamat kantor UT yang banyak blank spotnya, banyak mahasiswanya kesulitan. Kita cari di Google Map. Kasih alamat di mana kantor UT yang paling susah aja. Misalnya Ternate, daerah Ternate. UT Ternate. Ya, UT Ternate. Universitas terbuka gitu aja ini, Universitas Terbuka Ternate. Ternate. Gitu ya. Dia akan pindah ke Ternate, bener nggak di sini alamatnya? Jalan opo iki?
Tuh UT terbuka Ternate, Jalan Raya Mangga 2. Gue pikir di Glodok. Oke lah. Ini di Ternate ya. Oke. Ya. Ini bangunannya kayak gini kira-kira. Sebagus ini bangunannya. Oke. Jadi ini adalah terbuka di Ternate. Oke. Sekarang misalnya saya pengen kasih layanan internet buat mahasiswa di sekitar UT Ternate. Oke. Saya butuh koordinatnya UT Ternate. Ini aja what's here. Klik. Sini dapat koordinat nih. Dapat klik kanan tadi. Saya ulang lagi ya biar kelihatan. Saya kecil ini diginin aja. Soalnya ada stop sharing bikin kacau nih. Klik kanan. Harusnya di titik tower itu ya. Towernya. What's here. Di sini ada koordinat nih. Saya klik koordinatnya supaya keluar di sini saya bisa ambil koordinatnya. Saya dapat koordinat dari UT Ternate. Tapi harusnya koordinat tower. Jadi caranya biar dapat towernya gini biasanya. Saya pakai peta udara, terus saya zoom. Towernya di titik sebelah mana, itu yang saya klik towernya. Oke. Tapi misalnya towernya ada di pohon-pohon ini ada tower gitu ya. Saya klik kanan, what's here, dapat klik ini, saya dapat towernya nih. Dah. Ini dapat tower nih kan? Dah. Nah, sekarang kita akan ngerancang pakai tower ini buat jaringan sekitar UT Ternate tadi. Oke. Saya masuk ke sini lagi. Link ui.com, saya pindahin addressnya, saya kasih koordinat. Ini koordinat UT Ternate. Dia pindah ke UT Ternate sekarang. Kalau mau ngelihat, ini ada gambar tumpukan-tumpukan layer-layer gitu, peta. Saya pindahin, nah kita bisa lihat nih. Ini foto udaranya seperti apa, coba. Mana tadi? Ini dia. Ini UT Ternate nih. Universitas Terbuka Ternate gitu ya. Dapat ya. Nah, sekarang kita mau ada dua pilihan sambungan jaringan, ada point to point itu buat jarak jauh. Tadi yang mau nge-relay segala macam namanya point to point. Ada point to multi point, ini buat nyebarin. Gitu ya. Nah, saya akan pilih point to multi point dulu, klik ini. Ya, dapat. Kegedean nih kayaknya ya. Dah. Ini dia ngasih saran pakai Rocket 5AC. Rocket 5AC adalah 5 GHz. Tidak bagus itu buat handphone dan teman-temannya. Karena handphone, laptop segala macam makanya Wi-Fi-nya 2,4 GHz. Jadi ini harus saya ganti nih. Saya klik ini, saya ganti, pindahin frekuensinya ke 2,4. Jangan pakai yang ini most popular. Saya pakainya yang murah, bulat. Bulat ini paling murah, harganya 1,5 juta nih. Yang ini. Ini 1,5 juta, bentuknya kayak gini sih, bentuk barangnya kayak gini. Kalau mau lihat ada di Bukalapak lagi. Semua Bukalapak, namanya Bulat AC. Bulat AC, ini harganya 1,5 juta. Tapi ini bukan antena ya, ini colokan antena. Jadi kita masih butuh namanya antena Omni. Omni 2,4 GHz yang 15 dB misalnya. Bentuknya kayak gini. Harga sekitar 800.000 sejutaan. Jadi totalnya 1,5 tambah 1. Jadi 2,5 juta total alatnya yang dibutuhin. Oke. Ini makhluknya. Nah ini langsung kita bisa tahu. Dia bisa nyambung kemana aja. Gitu. Langsung beres. Langsung. Bisa nyambung sampai ke gunung sebelah sini. Gunung sebelah sini. Gitu. Bisa disambungin kayak gitu. Oke. Jadi bisa langsung enak melihatnya. Nah, gimana caranya orang-orang dari sini-sini, misalnya dari ada mahasiswa UT guru PAUD, nih ada TPA nyambung, dari mana nyambung. Sekarang ini kan jaraknya, kita bisa lihat langsung jarak loh ini. Saya klik ini, dia langsung jaraknya 2,8 km. Saya klik ini, jaraknya 1,7 km. Dapat langsung loh. Kita bisa lihat jaraknya. Dan ini coverage-nya kita bisa lihat, dia coverage-nya tuh 5 km nih. Radiusnya. Oh, coverage-nya ya. Radiusnya. Iya, untuk 5 km dia kelihatan, dia bisa cover sini. Ini kehalangan gunung, tapi dia bisa nyebrang ke pulau seberangnya dapat juga. Gitu. Beres ya. Nah, terus sekarang sekarang adalah ini orang-orang pelanggan user mahasiswa UT-nya nyambungnya pakai apa? Kayak gitu kan ya. Ininya cuma bisa ini pakai bulat sama antena 2,5 juta. Terus nanti kita butuh pasang tower, ya tower terlalu serius yang namanya tower ya.
Bisa pipa ledeng juga boleh sih sebenarnya. Jadi ini ditaruh di pipa ledeng sebenarnya boleh. Terus yang ini usernya nyambungnya pakai ini, pakai wajan bolik wifi. Udah. Nih, harganya 325, 215 buat masuk ke sekolah, masuk ke UT. Gitu. Ini jangan UT-nya nggak usah ngejanjiin buat internet loh. Jadi UT nggak usah minta izin ISP karena UT nggak ngasih akses internet. Jadi nggak ada izin ISP apa-apa. Orang-orang akses ke UT cuman buat akses e-learning yang ada di UT itu aja. Udah, santai. Gitu. Ini saya kasih gambar agak lengkapnya ya. Jadi kebayang, yang tadi yang saya kasih lihat desainnya itu namanya RT/RW-Net. Itu udah RT/RW-Net itu kategorinya kayak gitu. Jadi kita yang itu tadi. Yang pakai antena tadi itu RT/RW-Net kategorinya. Jadi sebenarnya desainnya kira-kira gini desainnya. Desainnya sesederhana ini sih. Oke, saya gedein dulu gambarnya. Jadi kita bisa punya server, boleh pakai Raspberry, boleh pakai komputer biasa, boleh, terserah, tergantung beban, tergantung banyaknya apa sih namanya? Banyaknya user. Kalau usernya banyak, ya mau nggak mau kita pakai komputer. Harganya 2,5 juta. Kalau nggak terlalu banyak dan listriknya bermasalah, kita bisa pakai Raspberry. Harganya 1 jutaan, pakai power bank. Nah, dari sini kita masukin ini ke switch. Ini server ya, ini server. Ini materi segala macam dikembangkan di UT, nanti di server itu tinggal di copy aja, gitu. Nah, kemudian ini nyambungin pakai kabelan ke switch. Di sini adalah switch. Ini harganya sekitar Rp200.000. Sialan, si orang mau ngasih harga ya. Jadi tadi server 2,5 sampai 3,5 juta ya. Kalau kita pakai Raspberry harganya 1 juta. Gitu ya. Nah, ini switch harganya 200 ribuan. Oke. Nah, sekarang kita kasih pipa ledeng, atau kalau mau yang bagus sih bisa pakai tower, tapi tower harganya sekitar 1,5 juta. Kalau pipa ledeng harganya sekitar 200.000 perak. Jadi tinggal milih mau pakai yang mana, 1,5 atau 200.000 rupiah. Oke. Lotok ini ya, harga lotok ini. Kalau nggak gitu nggak kebayang, pasti kebayangnya mahal semua kan. Jadi kalau ini kan kebayang, harganya sekian. Nah, ini kita tadi pakai bulat, saya tulis ya, bulat AC. Ini harganya tadi 1,5 juta. Terus di sini ada antena. Ada antena Omni. Ini antena Omni 2,4 GHz 15 dB. Harganya sekitar 1 juta. Oke. Jadi ini total 2,5. Oke. Nah, ini antena disekrupin ke sini, ada sekrupnya, langsung truk connect di sini, nggak ada kabel apa-apa, langsung dicolokin ke sini. Ini turun ke bawah. Ini dari sini turun ke bawah. Ini kabelan. Ya, jadi ini kabelan. Bentar. Di sini kabelan. Di sini kabelan juga. Nah, di sini chargernya agak beda dia chargernya. Oke. Di sini ada dua colokan, nanti ada PoE, ada LAN. Ada 2 colokan. Ini turun ke bawah gini. Dia ada 2, nanti di sini masuk ke PLN. PLN. Nah, udah. Jadi bentuknya seperti ini di sisi UT. UT bentuknya kayak gini. Jadi ada pilihan server, ada PC atau Raspberry Pi, colokan LAN, switch. Oke. Ini ada PoE-nya, nyambung ke sini. Bentuk PoE itu kira-kira kayak gini lah. Biar kebayang. PoE. UBNT. Oke. Nah, ini makhluknya kayak gini bentuknya. Bisa di zoom nggak ya? Ini ada tulisan PoE, ini ada tulisan LAN. Oke. Ada PoE, ada LAN. Jadi yang LAN, jadi kalau kita lihat nanti, yang PoE nyambungnya ke sini. Jadi PoE itu kabelnya kabelan juga, tapi dalam kabelan itu ada tegangan listrik. Tegangannya sekitar berapa ya? 20-an volt gitu ya, buat ngasih listrik buat si bulatnya. Jadi di bulat itu nggak ada PLN. Jadi dia dapat listrik dari kabelan ini dari bawah ke atas. Terus ini kabelan yang ini masuk dari sini, internetnya bukan internet lah, datanya masuk sini.
Nah, kalau kita lihat konfigurasi ini, tidak ada sambungan ke internet loh ini. Ini saya nggak nyambungin ke internet sama sekali. Jadi nanti mahasiswanya dari rumah masing-masing, kita bisa pakai wajan bolik. Ini wajan bolik, dijual di Bukalapak dengan harga 250 sampai 350.000. Oke. Nah, wajan bolik ini kabelnya kabel USB. Ini ada depannya gitu. Ini nanti turun ke bawah, ini kabel USB. Ini kabelnya USB. Ini masuknya ke laptop. Laptopnya mahasiswa. Ini laptop. Kira-kira kayak gitu. Jadi bentuknya kayak gini doang sih. Gitu ceritanya. Kita juga bisa kalau mau pakai handphone juga bisa sih. Cuman ini konfigurasinya jadi lain sedikit kalau handphone. Soalnya kabelnya kabel USB buat ke laptop. Handphone lain. Kira-kira gini gambar besar. Ya. Ya, ini satu desain ya. Satu desain. Satu desainnya. Nah, kalau desain yang WiFi juga bisa nanti ya, Pak Ono ya. WiFi ini udah WiFi, mau WiFi yang gimana nih? Jadi yang diterima di bukan wajan bolik, tapi pakai apa nanti yang untuk bisa menerima. Oke. Ini desain yang user ya, perorangan ya. Ini desain ya. Perorangan. Nah, sekarang saya kasih desain yang lebih gila lagi. Desainnya kayak gini. Kalau nggak saya masuk ke ininya ya, ke sini ya. Oke. Ini kalau kita lihat sambungan ini 2,3 km. Saya zoom in dulu lah. Kalau nggak nyebrang pulau lah. Mahasiswa satu lagi ada di seberang pulau lah ya, biar seru kelihatannya kan. Di seberang pulau di Masjid Al Muhajirin. Wah, seru nih, seberang pulau. Oke, dia di Desa Nelayan. Nyambung. Ya, ini saya zoom in lah biar kelihatan. Tuh kan? Muhajirin loh. Seru kan? Muhajirin kan? Wah, dia lagi sholat mau belajar. Nah, ini di titik sebelah sini kita bisa ganti nih radionya. Ini kan pakai bulat juga. Saya ganti nih radionya, saya bisa ganti pakai kayak gini, Power Beam 2 AC. Jadi radionya Power Beam 2 AC, oke. Bisa nyambung ke sana nih, pakai Power Beam bisa nyambung ke sana. Nah, yang seru adalah gini. Yang serunya Power Beam ini, kalau radio-radio yang ini harganya sekitar 1,5 juga. Coba kita lihat ya. Power Beam 2 AC ya. Kita cari Power Beam 2 AC. Jadi semua barangnya ada sih, jangan khawatir. Harganya 1,7 kan. Jadi harganya sekitar ya 2 juta lah, paling jelek lah. 2 juta. Ada 2,5 ya, cari yang murah aja lah. Antara 1,7. Jadi 2 jutaan lah kira-kira harganya ya. Jadi udah tahu kan harganya segitu. Nah, ini kan belakangnya bukan USB yang ini. Kalau kita pakai Power Beam, ini pilihan satu lagi, saya pakai gambar aja ya. Pilihan satu lagi, ini pakai Power Beam. Power Beam 2 AC. Oke, harganya sekitar 2,5 juta. Oke. Nah, ini ke bawahnya ini adalah kabelan. Ini bawahnya kabelan. Persis kayak gini, pakai POE segala macam. Nah, di bawah sini kita bisa pasangin switch. Ini kita bisa pasang switch lagi. Harganya Rp200.000. Rp200.000. Nah, dari switch ini kita bisa pasangin WiFi kecil kalau mau. Ini bisa WiFi kecil. Ini WiFi. Bentar. WiFi kecil. WiFi kecil harganya 200.000 perak juga sih. Coba saya cari di Bukalapak ya. Ini semua Bukalapak semua. Untung nih Bukalapak harusnya bayar saya nih. WiFi access point. Oke. Ini harganya sekitar 200-an. Yang ada antenanya 2 biji. Nah, kayak gini. Ini mahal. Ada yang 200.000-an. Nah, ini nih 200.000-an. Jadi bisa bikin kayak gini. Jadi kabelan yang turun dari atas itu masukin ke sini, nanti pakai WiFi. Bisa kayak gitu. Kalau ini yang cocoknya buat ditaruh di apa sih?
ya di kelas atau di mana. Jadi dia masuk dulu ke sini terus turun ke bawah pakai WiFi. Gitu. Jadi bisa pakai USB, pakai ini. Kalau mau pakai handphone langsung, kita nggak bisa terlalu jauh. Handphonenya harus deket-deket antena-antena ini. Harus deket WiFi ini atau dari sini. Gitu. Gitu, Pak. Sekarang saya akan bikin sambungan jarak jauh ya dari sini ya. Dari server ini saya nanti pilihan satu lagi kalau pengen punya internet di sini cuma tambahin aja router. Ini nyambung ini routernya ke internet, ini ke internet, kabelannya colokin sini doang, udah. Ini nyambung ke internet semua. Tapi saran saya, kalaupun ada ke internet, kita batasin yang boleh ke internet cuman orang-orang UT-nya aja. Mahasiswanya jangan. Ditangkap lah. Yang nggak ditangkap sih, rugi Pak, bandwidth-nya Pak. Siapa yang mau bayar? Yang masalah besarnya nanti gini Pak, masalah paling besar yang Bapak akan alamin tuh gini. Ini kan anak-anak kerjain soal di sini, ujian di sini. Nah, ini harus bikin skrip supaya hasil ujiannya bisa diambil dari server lokal di UT Ternate, Iya. dikirim lewat internet ke UT Jakarta. Jadi harus bikin skrip itu. Ya, Itu aja. ya, Masalah betul. besarnya itu aja. Buat skrip supaya kirim. Iya. Tapi harusnya nggak susah karena Moodle kan cukup terbuka ya. Jadi kita harusnya bisa bikin skrip tuh. Ngambil dari database-nya dia, lempar ke UT pusatnya. Jadi itu aja yang susah. Sisanya kayaknya gampang banget sih, cuman gini doang. Gitu. Itu baru UT. Tak bikin susah dikit ya. Si Ono kalau udah suruh ngomong bikin susah seneng banget soalnya. Ini kondisi udah nyambungnya kayak gini. Ini kondisi Ini tadi yang, iya, betul. misalnya UT Ternate dia mau ngasih ada mahasiswa yang jauh banget di sini. Di Sidangoli apa-apa gitu ya. Ini ada mahasiswa Lewat laut. lewat laut, jauh loh ini. Jauh banget loh. Oke. Bisa nggak disambungin ke sini semua ini ya? Bisa nggak nyambung? Bisa Pak, jangan khawatir. Oh, sorry, sebelum terlalu nyambung, ini tak kasih lihat kecepatannya sekarang 74 Mbps loh ini. Dari titik Masjid Al Muhajirin ke UT kecepatan 74 Mbps. Kalau dirasa kurang cepat, ini bisa kita naikin channel width-nya. Jadi di alat-alat ini ada menu buat naikin channel width. Saya akan naikin channel width. Oke, kecepatan naik ke 150 Mbps. Beres ya. Jadi kecepatan naik loh, jangan khawatir. Jadi kita bisa 150 Mbps. Kalau saya ganti alatnya, saya bisa kenceng banget nih. Tapi ntar lah, nggak usah lah. 150 cuman ngakses ke servernya UT doang sih lebih dari cukup lah. Nah, sekarang misalnya kita ke Sidangoli atau ke ini ya, Sofivi Seaport ini ya. Oke. Kenapa saya pilih ini? Soalnya saya tahu nggak ada yang ngalangin ini, cuman laut doang. Laut doang. Mudah-mudahan nggak ada yang ngalangin. Oke, sekarang saya akan ini tadi yang kita pakai adalah point to multi point. Sekarang saya akan pakai point to point. Satu taruh di UT, satu lagi saya akan taruh di sini. Oke, ini dia sambungannya. Warnanya udah kuning. Kenapa kuning? Soalnya, ntar. Nah, ini sebagian sinyal kena laut. Artinya towernya kurang tinggi. Tower yang dipakai cuma 12 meter, sinyalnya kena laut di sini. Untuk jarak 22 km. Jadi dia langsung tahu jaraknya 22 km, kena laut dia. Nah, supaya kita lebih bagus, supaya nggak kena laut, mau nggak mau kita pasang tower lebih tinggi. Ini pakai triangle bisa, misalnya 30 meter. Nah, ini 30 meter. Nah, ini udah hijau sekarang. Satu sisi udah nggak kena laut. Kalau mau bagus, di sisi sebelah sini juga 30 meter juga sih. Jadi 30 meter udah bisa jauh sih. Oke. Sip. Oke. Sekarang kita kondisi udah bagus nih. Kecepatan dengan alat yang dia saranin, air fiber ini kecepatannya 250 Mbps. Oke. Cuman ini kelas yang mahal. Air fiber ini kelasnya agak mahal. Saya turunin yang agak lebih murah dikit ya. Minta maaf pakai yang agak murahan. Ini pakai Lightbeam 5 AC. Ini saya pakai Lightbeam juga 5 AC. Oke. Saya naikin sekarang channel width-nya. 80 MHz, kecepatan saya udah bisa 500 Mbps. Jadi kecepatan dari UT ke seberang, jarak 22 km, kecepatannya 500 Mbps loh, hati-hati. Kenceng. Kalau masih kurang, saya ganti alat langsung.
Saya bisa pakai yang harganya ini, alatnya harganya sekitar 20 juta. Air fiber ini 20 juta, saya ganti air fiber dua-duanya, saya kencengin nih sekarang. Kecepatan 1 giga bps dari ujung ke ujung 22 km. 1 giga, jangan khawatir. Jadi alat-alat yang ada udah dahsyat hari ini. Kita bisa 1 giga. Udah gombal barangnya. Udah gila lah kalau udah ngelihat kayak gini, udah gitu. Begitu bapak-bapak, ibu, stres kan? Iya. Ini udah bisa nyambungin kemana-mana loh, sadis loh ini udah. Ini jaraknya udah mainan ratusan kilometer. Nih, Oh, pakai alat itu tadi. tak kasih lihat sekarang ya. Oke. Kita coba ngeliat, Iya. kasih lihat ratusan kilometer ya. Coba Ternate kita sambungin ke Manado. Ganas men. Ternate Manado. Oke, ini ada Bitung, ini ada pulau, ini Ternate. Sambungin, emang takut. Iya. Kita sambungin ya, kita bikin point to point. Ini ada pulau di situ. Ini Ternate, taruh di pulau lagi. Oke, ini kelihatan masih merah. Warnanya merah. Coba saya zoom dulu. Ternate-nya saya zoom. Oh, Ternate-nya udah bagus. Sekarang di sininya. Oh, oke. Oh, salah. Pulaunya sebelah sini. Oke, sekarang saya ganti supaya saya bisa ngelihat ketinggian. Saya ganti supaya bisa ngelihat. Oh, saya harus taruh di atas gunung. Ini. Oke. Ini jaraknya 130 km. Kecepatannya saya ganti alat ya. Saya ganti alat, saya pakai air fiber. Saya gedein channel width-nya. Oke. Jadi saya punya kecepatan 256 Mbps sampai ke pulau ini dari Ternate. Dari sini saya akan sambungin lagi ke Manado. Dan ini yang dilakukan beneran. Ini kerjaan serius. Dan teman-teman ngerjain ini. Dan berhasil. Dan jalan ke Ternate. Ini orang gila ada lah di Indonesia yang gila-gila. Ini langsung masukin ke gunung yang di Bitung. Kelihatan saya kena gunung sebelah sini. Jadi saya harus zoom dulu ke arah Bitungnya. Biar nggak terlalu, ini ada gunung di sini. Oke, saya naikin ke sebelah sini supaya, oh deh, udah hijau dia. Saya turunin dikit, masih bisa nggak? Oh, merah dia, nggak bagus. Sorry. Dah hijau. Nah, sekarang kita lihat totalnya. Ini saya naikin lagi channel width-nya, saya naikin kecepatan 220 km, jarak 122 km. Sekarang saya lihat totalnya. Kita punya sambungan hijau. Nanti dari sini dalam Ternate kita sambungin aja, bisa pakai kabel atau apa kita sambungin. Jadi kita bisa nyambung dari Manado juga sih sebenarnya. Tapi ini barangnya sekitar 20 juta. Ini ada 2 biji 20 juta, 40 juta di sini. Ini 20 juta lagi. Tapi kecepatannya dahsyat sih. Kecepatannya segitu 200-an Mbps. Kalau mau bagus ya fiber ada. Gitu ceritanya. Ya. Tapi yang visible memang kan pakai pakai radio kan yang visible. Harus survei sih sebenarnya. Harus survei yang ada di situ apa. Sebisa mungkin jangan radio, jujur sih. Sebisa mungkin jangan radio. Karena radio tuh gangguannya banyak. Kalau darurat banget radio. Kalau ada yang lain sebisa mungkin yang lain. Kalau ada fiber pakai fiber gitu. Sebisa mungkin sih. Fiber tuh nih, fiber ya. Kalau bisa nanam ya, bisa lihat di sini sih Alibaba. Tapi ini susah. Fiber tuh harus memang udah punya operator. Kita operator dan punya peralatan buat splicing fibernya ya. Wis. Oke. Fiber optic cable. Ini dia. Fiber optic cable. Nih, harganya segini sih. $0,5 per meter untuk 2 km. Jadi harganya dibagi 2. Jadi $1.000 per 2 km. $1.000 per 2 km itu berapa tuh? 15 juta per 2 km. Jadi kita sekitar segitu harganya barangnya. Itu. Mahal ya. jadi kalau mereka tapi, ya.
mau set up fiber, kalau dengan nyebrang pulau yang juga problematik. Iya. Sementara sih kalau untuk UT kayaknya ya ini dulu sih, kabel. Ya. Gitu. Betul. Jadi gini, bikin 2 model, satu pakai Raspberry, satu lagi pakai komputer. Dari sisi konten sama, dua-duanya sama persis. Kalau Raspberry itu lebih gampang dalam arti waktu kita download Moodle Box itu tinggal ngisi doang. Kalau yang komputer kita harus install Apache, MySQL, segala macam harus install segala macam. Tapi hasilnya penampilan akan sama sih, kira-kira kayak gitu. Ya. Kalau Raspberry Pi itu concurrent user berapa itu? Kecil, Oh no. paling cuma 3-4. Kecil ya, 10 Nggak nyampe Oh, 3-4 user. Oke. Jadi kalau kalau emang usernya sedikit banget, misalnya ini di kampus mana ada mahasiswa UT-nya, jadi kita bisa bikin solusi kayak mobile UT. Jadi UT-nya mobile, jadi untuk mahasiswa di kampus itu silahkan pakai Raspberry ini gitu loh. Iya, ya. Oh. Jadi kita bisa bikin yang mobile banget. Gitu. Jadi kayaknya UT mendekatkan diri pada mahasiswanya, kayaknya keren banget gitu loh. Wah, ini gua kasih server gitu ya. Cuma nanti nilainya yang jadi masalah, nilai. Gimana caranya nilainya bisa kekirim ke UT pusat, itu aja. Iya, iya. Iya, itu masih belum kita ini kan. Pokoknya yang penting sekarang ini sebenarnya biar mereka yang tidak punya akses ke internet itu Bisa akses ilmunya ya. punya akses ilmunya dan punya pengalaman terkait dengan e-learning Ya, itu. betul. Kan siapa tahu nanti dia nggak ada di situ lagi, atau mungkin 5 tahun ke depan sudah ada Ya. akses internet di situ, sehingga memudahkan untuk itu. Ya, saya punya gambaran tapi lebih mumet sekarang. Kenapa? Kalau saya gini, kalau mau gombal gini sih, kalau mau gombal. Ini tadi yang materi Raspberry-nya tadi itu kalau mau gombal banget, UT taruh aja di ini. Taruh di online. Silakan mahasiswa yang mau download, silakan beli Raspberry, ini diinstal sendiri loh, gitu. Tapi yang jadi masalah adalah gimana caranya supaya nilai bisa kekirim ke pusat itu. Nanti kami akan itu, Pak Ono, kami mungkin akan titipkan di beberapa sekolah gitu, Nah, yang ya. yang kita punya biasanya kan mereka Ada kerjasama ya. biasanya kelompok belajar. Oh iya Jadi benar. sekolah-sekolah. Betul. Buat guru-gurunya itu yang mahasiswa UT kan, iya. Yang guru-guru. Ya, iya. Ya bisa gitu sih. Yang memungkinkan. Ya, jadi UT nggak usah bangun jaringan sampai gede banget. Bisa taruh di sekolah-sekolah, guru-guru bisa belajar lokal di situ aja, kayak dia ngajarin murid-muridnya juga sama. Iya, betul. Jadi bikin beberapa pola sih. Cuman kalau bisa sih didokumentasiin. Kalau ini orangnya reaksinya kayak gimana. Buat paper jurnal, ini reaksinya gimana. Iya. Terus kita nulis paper jurnal. Keren, Bo. Keren banget. Yes. Tapi nanti anunya yang narasumbernya ini yang juga harus sudah masukkan di situ ini. Ya aku ikut nulis lah. Teman-teman. Iya Aku dong. kontribusi pakai Grammarly aja. Parah. Teman-teman ada pertanyaan untuk Pak Ono nih, mumpung masih ada waktu nih Pak. Oh, saya sih bebas hari ini mah, santai. Silakan. Santai ya. Oke kalau gitu. Ya. Oke teman-teman, silakan. Itu saya rasa mungkin desainnya sudah sangat inline ya dengan program kita sebenarnya. Supaya mahasiswa itu bisa dapat akses. Kalau memang skopnya kecil, radiusnya mahasiswa itu nggak lebih dari 10, ya kita pakai Raspberry. Ya. Kalau yang lebih besar, yang pakai yang channel yang berbeda. Dan itu nanti yang akan kita mungkinkan beberapa pola itu kita terapkan di beberapa tempat gitu. Iya. Tapi untuk yang sementara ini, nanti rencana Pak Ono, kami akan set up dulu di UT dulu. Ya. Jadi 2 model itu akan kita set di UT. Nanti salah satunya nanti supervisornya Pak Ono nanti yang akan mensupervisor ini. Yang ada di kepala, masalah besar yang ada di kepala saya tuh gini, masalah besarnya tuh gini. Ini anak-anak kan mahasiswa kan pada ujian online ke Moodle ya.
Eh, Nah, yang pegang password admin siapa? Bukan anak-anak kan? adminnya Eh, untuk modelnya nanti kalau yang di itu Raspberry atau di mana itu, adminnya tetap orang UT kan? orang Ya, UT. Nanti UT di di daerah itu daerah. ya. Eh, Iya. yang oke kalau servernya ditaruh di UT daerah nggak masalah. Bayangkan kalau servernya ditaruh di tadi mobile tadi, Sekolah. ya. Terus yang pegang password adminnya siapa gitu kan seru. Karena admin bisa lihat soal. Itu yang jadi masalah. Iya. Itu aja sih. Harus rada mikir-mikir dulu di situ. Seru. Iya, iya, betul. Betul. Jadi ada Ya, ini memang desainnya rencana sebetulnya salah satu nanti IT support yang ada di UPPJJ itu, UT daerah itu, Pak Ono. Nanti yang dia yang akan memimpin. Oh, oke. Jadi harus diwanti-wanti di situ aja. Jadi jangan sampai mahasiswa bisa lihat soal atau ngerubah angka. Terus bagaimana soal sama bagaimana ngupdate konten. Kalau ngupdate konten lebih gampang sih, tinggal di write aja, di update bisa. Yang jadi masalah nanti nilai gimana sampai nilai itu bisa dikirim ke UT pusatnya gitu. Itu aja sih. Yang ada di kepala saya itu yang jadi masalah gede sih. Sebenarnya gampang sih. Cuman yang ngeri yang tadi admin itu yang paling ngeri. Soalnya Tapi, iya, iya, dia betul. punya kekuasaan paling tinggi di dunia itu. Kacau itu. Iya, itu masalah itu. Nanti masalah tata kelola. Iya, tata kelolanya harus diatur. Tapi kalau kita bisa ngembangin seru, terus kita dokumentasikan, terus efeknya gimana ke mahasiswa, kan kita bisa nyoba macam-macam ya, pola ujiannya bisa kita Iya, coba betul. gitu. Iya. Ini yang problem kan itu, Pak Ono. Kita itu kan banyak mahasiswa-mahasiswa yang di daerah-daerah yang seperti Mhm. itu, malah justru kita diskriminasikan Iya. terhadap online learning-nya. Iya, Itu yang jadi problem iya sih. utama itu kita itu. Paling enggak sekarang si pengetahuan udah deket sama dia. Itu Iya. udah kita cari solusinya. Tinggal bagaimana teknik evaluasi, monitoring anak-anak ini aja sih. Itu aja sih. Iya. Tapi itu jadi menarik sih buat paper, keren. Itu kemarin paper saya keterima loh. Jadi paper saya ini, saya ngukur kemampuan si Raspberry. Keterima di jurnal. Nah, Jadi Raspberry dihajar kuatnya berapa. Masuk paper jurnal. Kan judulnya internet offline terus dites. Wah, kayaknya serius banget gitu. Padahal sih gombal sih. Tapi keterima di paper jurnal kan keren. Oke teman-teman, ada pertanyaan buat ini si Pak Ono Monggo silakan. yang bau rekto internet Indonesia ini. Pada ini antara ngerti apa. Yang penting nanti kita uangkan itu. Oh, monggo banget, monggo banget. Kita terjemahkan dalam bentuk uang tadi yang apa namanya model-model Pak Oh, Ono. siap. Bagus sih kalau Iya. kalau bisa. Kan tadi sudah dikasih gambaran. Oh, iya. Kalau bisa nanti bikin pelatihan buat kampus-kampus sama sekolah-sekolah juga ya. Nah itu tadi saya juga pikir mengenai apa namanya SDM-nya gitu. Karena nanti implementasi itu kan juga ada Iya. SDM. Walaupun tadi udah disinggung apa namanya adminnya yang orang apa tadi terpenting di dunia Iya, ya. penguasa tertinggi di dunia. Penguasa. Tapi gini Pak, serius nih, serius. Ah, Mas Menteri juga lagi nyari solusi. Bukan buat level universitas ya. Kan sekolah-sekolah kita punya masalah semua nih sekarang. Iya. Mereka harus sekolahnya online. Ini orang tua murid nggak pada punya uang buat bayar. Jadi mereka harus cari yang online tapi nggak bayar. Nah itu asli. Jadi solusi UT kalau bisa nggak usah bayar pulsa, dicari. Dan UT bisa membuktikan bahwa ini jalan, dicari. Gitu loh. Asli. Ya ini perspeknya bagus Iya. Ya, Dan bayangkan Anda akan berhadapan dengan 240.000 sekolah nanti. Setahun cuma ada 365 hari. Pingsan dah lu. Ini kalau serius ya. Kemarin saya ngobrol sama Pak Arifin Panigoro sih. Jadi orang-orang itu ternyata punya concern juga ke arah sini. Jadi ini kalau serius mau saya sponsorin lah kayak gini-ginian, dia mau sponsorin loh. Hmm. Dia kan orang minyak ya, jadi duitnya nggak ada nomor serinya lah.
Tapi dia bukan Tapi Telkomnya gimana? ya kan kita ngasih solusi buat tadi kan yang blank spot kata Pak Dar juga. Ini kan buat Iya, blank spot. iya. Ya selalu sendiri bikin blank spot ya. Kita kasih solusi buat blank spot. No problem. Ya. Dan dari sisi izin ISP kita nggak perlu kan, kita intranet. Bukan internet kita kan. Ya, aman. Iya. Pokoknya Kalau yang Pak Ono itu tadi kan kita penggunaan frekuensinya 2,5 ya, MHz ya. ya. Ono. Itu bisa juga kan nantinya itu terbuka kan? 2,5 sama 5,8 silahkan dipakai tanpa izin. Udah Oke. sampai level itu sekarang. Ya, ya. Oke, oke. Betul, Ini betul. Berapa tadi? 2,5. 2,4 dan 5,8 itu boleh dipakai tanpa perlu izin dari Kominfo. Jadi Kominfo udah bikin, jadi sebenarnya bukan Kominfo waktu tanda tangan keputusan menterinya. Yang 2,4 itu Pak Hatta Rajasa, waktu itu namanya masih Menteri Perhubungan. Jadi Hatta Rajasa tanda tangan 2,4 bebas dipakai. Itu 2003 atau 2004, 2005 kalau nggak salah, bebas dipakai. Hatta Rajasa yang tanda tangan. Yang 2,8 menteri yang selanjutnya tanda tangan, bebas juga. Jadi udah bebas, Republik ini merdeka kok. Iya, betul, betul, betul. Ganas ya mainan. Merasa karena mungkin ruang lingkupnya nggak begitu luas kan, artinya sebetulnya nggak aman-aman saja lah. Ya itu satu. Yang kedua, ini kan misinya sangat mulia banget ya buat minterin orang. Mereka nggak akan berani nyentuh lah. Iya, Pokoknya kalau sekolah mereka nggak berani nyentuh sebenarnya. Asli. Walaupun sekolah melanggar hukum, mereka tetap nggak berani nyentuh sebenarnya. Nah, kalau mau yang lebih berani, ini saya kasih lihat yang lebih, kalau UT lagi nekat ya. Kalau mau nekat, bikin 5G sendiri, bisa. Ini saya kasih pilihan nekatnya. Tadi saya nggak keluarin pilihan nekat. Sekarang saya akan kasih pilihan nekat. Kalau UT-nya berani mati, iya, coba. masuk ke VAR, data, library. Bentar. Harus saya mount dulu perpustakaan saya. Server 9, saya tempel dulu. Oke, masuk lagi ke library. Library non-ICT, written law, telekomunikasi mana? PQRS telecommunication. Terus yang ini ke bawah, saya akan masuk ke uji coba teknologi digital. Jadi ini peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2016, 4 tahun yang lalu. Jadi 4 tahun yang lalu Rudiantara, Menkominfo, tanda tangan keputusan Menteri bahwa bangsa Indonesia dipersilahkan uji coba teknologi telekomunikasi, informatika, dan penyiaran. Syaratnya apa? Syaratnya cuma ini doang syaratnya. Syaratnya saya kasih lihat. Bikin proposal, ini intinya bikin proposal, cuman kasih keterangan tentang ini. Udah gitu, kita para penjahat sudah ngajuin proposal, Pak Menteri, kita pengen nyoba 5G. Oh silakan, gitu loh. Perlu bayar berapa? Nggak usah bayar. Wah, mantep, Rek. Dan kita implementasi di Papua, 15 biji kita sambungin 5G. Bikin sendiri. Jadi kita cuma dalam proposal harus kasih tahu kinerja sistem, alat perangkat, perencanaan konfigurasi jaringan, standarisasi alat perangkat, kualitas layanan kira-kira seperti apa, dan ini nggak boleh komersial. Ini ada tulisannya mana ya? Pokoknya nggak boleh komersial lah. Ini ada instansi lembaga, terus pokoknya nggak boleh komersial, mana ya nggak boleh komersial? Tidak komersial. Nah, sekarang 5G-nya, gua kasih lihat 5G-nya biar pada puyeng kepala dah lo. 5G-nya, kalau kita tahu yang namanya sinyal BTS, itu kan isinya cuma sinus, cosinus kali bagi tambah kurang di BTS seluler itu kan isinya, sinyal-sinyal isinya itu doang kan, sinus, cosinus kali bagi tambah kurang. Bisa dong kita coding pakai program, bisa. Nah, artinya kita bisa bikin coding 5G di komputer, bisa. Softwarenya ada banyak sekarang, 5G di komputer banyak. Udah gitu kita bikin dari 5G jadi sinyal benerannya kan, butuh kayak sound card. Cuman sound card kan sinyalnya sinyal audio. Kita butuh sound card buat sinyal radio. Ada barangnya. Misalnya yang inilah. Barangnya ada beberapa. Saya ambil Blade RF ini. Yang ini. Ini barangnya. Oke. Ini barangnya.
Ini harganya, ada harganya nggak ya? Coba cari ya, shop. Cari ke shop, ini misalnya. Harganya $500. 5 juta, 7 juta lah. 7 juta rupiah, kita bisa bikin, nggak mahal ya itu. memang. Kita bisa bikin 5G dan softwarenya free, open source. Geblek udah sekarang. Hmm. Barangnya udah ada sekarang. Gitu. Tapi ini udah agak advance-nya ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita stop sampai situ, enggak. Jadi ada dunia-dunia yang lebih gila lagi yang bisa dieksplor sebetulnya. Oke, ini kayaknya nanti paralel kita juga bisa ngembangin ini nih, kayak misalnya kalau menarik juga ini Iya, sepertinya. dan harganya juga nggak mahal-mahal banget sih sebenarnya. Iya, nggak begitu Kalau mahal. boleh saran gini ya. Kan itu ada anggaran buat ininya, buat risetnya kan. Belilah alat ini 1-2 biji. Ini di Bukalapak masih ada. Oh, ini ini seru masukinnya ke Indonesia. Cara kita masukin ke Indonesia adalah ngirimnya ke Singapura. Jadi punya teman di Singapura, suruh orang Singapurnya beli, terus kita ngambil ke Singapura. Hand carry ke Indonesia. Soalnya kalau ini dimasukin ke Cengkareng, ditahan di Cengkareng. Kecuali kita kong kali kong dulu sama nuatnya ini. Kalau kamu masukin, kamu bilangnya ini wifi ya. Masih bisa masuk kalau wifi. Kalau udah kayak gini, ketahan di Cengkareng. Parah, si Ono nyelundupin kayak gini udah diselundupin. Tapi mumpung ada duit, kalau bisa sih eksperimen. Kalau boleh eksperimen. Nanti masuk ke bagian inilah, laporan lah. Salah satu pilihannya kita bisa bikin 5G loh. Caranya cuma gini doang loh. Itu parah. Iya. Tapi jadi keren kan? Oke, Keren keren. banget. Ini bukan hanya buat 5G ya, softwarenya bisa Wi-Fi, bisa 5G. Cuman kalau Wi-Fi kan biasa. Kalau 5G baru seru, 4G seru. Yang saya punya ini 2G. Saya belum bikin jadi 5G. Gitu, pusing ya, seru ya. Dunianya dunia ngoprek banget saya soalnya. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan yang dari teman-teman yang lain? Mas Wahyu barangkali? Ya Pak Wahyu barangkali. Oke, Mas Wahyu nggak ya, Pelan suaranya ya. pelan sekali ya. Suara. Kayaknya nggak ada Pak Wahyu. Oh ada masuk Ada. ya. Mas Adi atau Mas Adi? Ya sementara cukup dulu Pak. Stres ya dengerin saya ngomong ya. Apa harus praktek Pak? Oh iya bener. Iya. Nanti kalau udah praktek, Betul. kalau udah ini jujur ya, kalau udah praktek, lah cuman gini doang. Pasti gitu ngomongnya. Gombal. Ya itu kalau Pak Ono. Enggak lah, taruhan. Masih gampang banget. Kalau kita keren banget, dengerinnya keren banget nih. Nanti kalau praktek nanti pokoknya Pak Ono kita undang. Oh, monggo silakan diatur. Kalau mau gitu caranya gini, Pak. Jauh-jauh kasih waktu 2-3, kalau enggak minta ini aja. Pak Ono, agenda yang kosongnya tolong dikirim gitu. Ntar saya capture screen agenda saya. Oh iya. Ntar mana agenda saya nih, saya kasih lihat lah kayak gini lah, ada di Google Calendar. Nah, nanti saya kirim ini capture screenannya ini, nanti silakan pilih tanggalnya. Kayak gini, saya bentuknya kayak gini ntar. Itu. Iya, iya. Oke. Yang merah bukan ada acara ya, yang merah ini paspor saya habis. Ini harus perpanjang paspor. Apa dulu? Nah, itu lagi mikir. Ini tinggal berapa hari lagi nih habis paspor. Cuman ya Pak Ono, ini saya mau ini nih, kira-kira Pak Ono mungkin bisa bayangin ya, kalau dalam radius satu kecamatan begitu, Ya. Itu kira-kira perlu unit tadi itu berapa ya? Pak? radio-radionya ya. Perlu Radio-radionya unit tadi sebenarnya itu, jadi kita bukan masalah kecamatannya sih, kita masalah coveragenya berapa luas. coverage Berapa ya, luas? betul, coverage. Jadi mainannya mainan ini banget sih sebenarnya. Kalau di daerah gunung-gunung kayak gini pasti pendek aja. Kalau di daerah daratan kayak gini pasti jauh aja. Jadi sarannya sih cuman gini. Tapi yang perlu dicatat juga ini ya,
satu radio ini paling bisa bisa untuk 10 user, 10 radio lagi loh. Tapi radio ini boleh disambungin ke radio lain di bawahnya. Jadi kalau lihat gambar ini, satu radio ini cuman ada 10 radio kayak ginian yang nyambung. Tapi ini kan UTP nih, kabelan ke bawah. Dalam sini boleh ada 10 lagi, 20 lagi boleh. Tapi yang nyambung langsung cuman 10. Gitu. Jadi cuma ada 10 subscriber. Nanti di bawah ini boleh ada 10-20 lagi. Jadi satu channel 10 sih. Kalau mau rada bagus performance-nya. Kenapa kayak gitu? Supaya nggak jam-jaman kayak di walkie-talkie kan suka jam-jaman nih. Sini mancar, sini juga mancar. Kalau lebih dari 10 mulai jam-jaman dia. Kalau jam-jaman langsung paketnya rusak. Tabrakan semua gitu. Jadi dibatasin 10 sih sebenarnya. Gitu. Jadi 10 user. 10 user. Tapi kalau udah turun ke bawah di sini bisa ada 10 lagi kayak gitu modelnya. Iya. 10 lagi ya bisa di Iya. Bisa kayak gitu. Ya. Kalau mau gombal juga di sini pasangan server lokal juga bisa. Jadi mereka nggak usah ke atas nantinya. Jadi teknik yang saya ajarin ke anak-anak, ke teman-teman gitu. Sambungin kalau bisa ada server lokalnya di sini supaya nggak ngambil bandwidth yang atasnya lagi. Itu sih. Kalau bisa materi di copy dulu pakai USB atau apa gitu supaya jaringan enteng gitu. Jadi mindsetnya mindset gitu banget, copy gitu. Ya. Jadi kayak semacam replikasi. Nah, betul. Gitu. Jadi kalau bisa sih UT juga bikin kayak repositori ilmu ya, knowledge perusahaan digitalnya ada repositorinya. Kalau bisa kalau anak-anak pengen ngopi silakan kirim harddisk kopi gitu aja udah. Jadi ngurangin beban jaringan UT-nya sih sebenarnya. Dan itu yang saya kerjakan hampir tiap hari ngopi harddisk. Sampai apal. Harddisk Sigit jelek, apal udah. Jangan pakai Sigit kalau bisa. Oh gitu. WD. Cuman Sigitnya UT selamat tuh kemarin. Selamat itu. UT ngirimnya Sigit. Aduh, aku lihat ya. Aku itu ngopinya hati-hati banget loh. Saya cuma bisa satu kopian, saya kopi satu nggak timpa berapa kali, coba nggak berkali-kali timpa, nggak sekali diemin aja terus. Kalau timpa tewas dia tuh harddisk. Udah ngerasain soalnya udah 4 harddisk jebol. Oke teman-teman, ada Mas Adi nggak ada ya? Belum ada. Cukup Pak. Oke, ini. Ini ada. Halo. Wah, ini Pak Diki. Oh, monggo tuh Pak Diki tuh. Silakan. Begini, saya Diki, Siap. Pak Ono. Saya menanyakan tadi Bapak menyebut bahwa agak awal tadi, saya maksudnya agak belakangan tadi Bapak menyebut server itu ada di mana? Apakah ada di UT daerah atau di UT pusat? Terus Bapak menyebut pertimbangannya ini. Nah, kemudian baru saja Bapak menyebut nanti dibuat server lokal. Server lokal ini apakah berbeda dengan server yang di UT daerah itu? Itu ya? Servernya ada di mana-mana. Jadi servernya bisa ditaruh di UT daerah, ditaruh di lokal, di istilahnya apa sih yang tempat orang-orang belajar tuh apa sih? Namanya kelompok belajar. Jadi silahkan bisa ditaruh di UT daerah, silahkan ditaruh di kelompok belajar. Jadi servernya boleh di mana-mana. Nah, cuman isi servernya, materi ajar segala macam dikembangkan di UT pusatnya dulu. Nanti materi-materi ini dikopikan ke server lokal itu. Kenapa itu dilakukan? Karena kita bakalan sulit, orang-orang daerah akan punya, terutama di daerah yang nggak ada sinyal, internetnya susah, akan sulit buat akses ke UT pusat. Jadi kita kopikan ke server yang sifatnya lokal tadi. Jadi kadang-kadang saya ganti-ganti istilah, kadang-kadang jadi server lokal lah, kadang-kadang jadi server daerah lah, apa. Tapi maksudnya itu aja sih, di copy supaya mereka deket aja servernya ke orang-orang itu. Gitu. Kalau mau pakai istilah keren ya, istilah kerennya, kalau nanti UT nulis paper atau apa, istilah kerennya namanya edge computing, EDGE, edge itu pinggir, edge computing, computing pinggiran, gitu kira-kira. Itu bahasanya orang-orang seluler tuh kayak gitu tuh. Jadi kelihatannya kita tuh cukup
civilized, cukup ngikutin perkembangan zaman lah kira-kira gitu. Jadi jangan pakai istilah server lokal, edge computing. Wah, kayaknya gimana gitu. Padahal sih cuman malah bentuknya edge ya itu. ya karena kan itu di istilahnya. pinggiran jaringan. Pinggir. Padahal sih ya ilaha illallah. Tapi saya ngelihat beneran loh itu. Aku ngelihat beneran itu kemarin. Orang-orang Microsoft pasang servernya di Telkomsel. Apa ini? Edge computing. Loh, cuma gini toh, iya. Gitu doang, sialan lu. Sambil ketawa-ketawa aja saya ngelihat. Ya, Pak Diki aman ya? Oke, ada lagi. Jadi Baik, ini ya. istilahnya materi konten yang ada dalam e-learning itu kita backup, terus kemudian kita restore lagi di server daerah yang memang tidak ada koneksi Nah, betul. internet. Itu maksudnya kayak gitu aja sih. Tapi tetap pengembangannya di UT Pusat ya. Jadi semua materi ajar di UT Iya. Pusat. Materi betul, kita sudah ada itu konten Iya. sudah ada Pak. Makanya aku udah mikir UT pasti udah punya konten. Jadi sebenarnya gampang banget kita ngerjain ini, gampang karena kontennya udah ada. Iya. Jadi cuman mekanisme ngopinya aja sama nanti nilai, gimana cara nge-tap nilai dari daerah ke pusat gitu aja. Iya, iya. Pertanyaan lagi. Monggo, monggo. Ya. Monggo, Pak. Tadi begitu servernya di daerah tadi kembali ke pernyataan Pak Ono pada awal tadi admin itu apa tadi itu admin itu segalanya apa tadi itu. Nah nanti kalau ada yang mengawasi server lokal atau apa Ya. komputernya di sana tadi itu kita misalnya kurang percaya nanti bagaimana Pak itu misalnya misalnya ada sesuatu hal itu kan tadi jadi servernya tambah banyak sampai ke lokal berarti nanti adminnya ada admin Lokal. yang kalau adminnya yang UT daerah sih ya kita percayalah tapi kalau adminnya nanti di server lokal atau edge komputer tadi nanti bagaimana Pak mungkin ada apa ya katakanlah pengamanannya gitu Pak. Itu bagian dari riset tuh kayaknya ya. Saya belum bisa jawab langsung, yang itu nggak bisa jawab langsung, itu bagian dari riset yang ada di kepala saya. Tapi yang ada di kepala saya minimal gini, yang pasti orang admin IT server UT daerah bisa dipercaya dong. Jadi jadi itu dia jadi admin. Nah, tinggal masalah yang server yang ada di kelas jauh tadi ya. Lokal yang jauh tadi itu yang kita punya masalah. Jadi mungkin yang ada di kepala saya adalah si orang IT UT daerah tadi kepaksa jalan ke server daerah itu buat ngambil nilai apa segala macam. Jadi tetap servernya biarin aja di situ. Cuman kalau udah urusan nilai, urusan apa harus admin orang ini yang harus jalan ngambil. Kecuali kalau ada saluran komunikasi ya, ada internetnya dari situ ke UT-nya ke UT daerahnya jadi rada gampang. Kalau nggak ada baru berabe itu harus orang jalan. Tapi itu bagian dari riset dah itu mau. Iya. Jadi nanti saat untuk bagaimana apakah bisa bisa langsung dikirim atau nanti dari IT UT daerah muter yang akan mengambil di situ. Itu dicatat, maksudnya kita riset beneran loh itu, maksudnya kita riset, ini bagian dari riset itu ya, dicatat, ini kalau performance-nya kayak gimana, kalau orang harus jalan, kita butuh berapa rupiah, berapa jam, efeknya kayak gimana gitu, kan riset semua itu. Nanti bisa dilaporin kan di paper jurnal, Scopus, naik pangkat semua kita. Parah, gue udah males sih bener, asli males banget. Kemarin katanya mau ngurus, sekarang malah malas lagi. Masalahnya gini, pas mau diurus, tau-tau Pak Ono cuman bisa naik ke pokoknya belum profesor lah satu lagi, terus 3 paper yang itu angus Pak, ala ilaha illallah, paper gua angus lagi, rese, makanya saya langsung kesel. Soalnya kalau paper itu nggak ada angusnya tuh Pak. Nggak ada angus, soalnya katanya angus kata, ya mudah-mudahan nggak ada angus ya, mudah-mudahan loh, aku nggak tahu lah. Saya udah rada putus asa, udah denger gitu-gitu udah males ya. Langsung discourage judul. Yang penting legasinya e-learning rakyat. Iya siap. Iya, e-learning untuk rakyat itu yang Itu udah tak delete berapa ya? Saya udah ngedelete 6.000 orang di situ.
Jadi orang-orang yang nggak pernah Apa? login tak deleting 6.000. Delete Oh, 6.000. Sadis. itu sebenarnya terbuka untuk semua dosen ya? Semua bangsa Indonesia tak buka habis, bukan dosen. Hmm. Udah gitu semua kampus juga silahkan ngopi kuliahnya. Dan banyak kampus yang ngopi loh. Hmm. Kalau misalnya ada orang mau buat konten di situ, Boleh. gimana? Cuman yang saya sakit hati tuh gini. Kemarin beberapa kan aku kasih ceramah ke guru-guru di Muhammadiyah, Nrekang di Sulawesi Selatan lah. Pesertanya 1.500-an gitu ya. Terus Semua mau udah gitu semua apa? enggak semua, ada berapa orang gitu. Pak Ono, aku minta dong mata pelajaran. Ini kalau guru-guru ya, bukan dosen, guru-guru. Buat mata pelajaran buat satu sekolah saya. Oke, saya bikin. Ini bikinnya lama loh ya, orang dia mintanya 20 mata pelajaran kan lama bikinnya tuh. Satu tak bikinin. Udah dibikinin selesai, nggak dipakai. Aduh, sakit hati saya itu bener. Ya ampun. Itu aja sih. Jadi saya sih nggak masalah kalau minta apa-apa sih nggak masalah, tapi dipakai. Kalau nggak dipakai ya jangan minta, gitu Ya, aja ya. sih. Loh, itu space-nya gimana? Bayar orang yang dari apa namanya, misalnya ada dosen X gitu. Enggak bayar Pak, buat gratis konten Pak. gitu. Iya, Benar. karena saya juga mesinnya saya dapat infak. Jadi mesinnya saya dapat infak Oh, orang, hebat. gitu. Ya, sayang kalau tadi nggak digunakan. Iya, sayang banget. saya sih kalau orang minta saya kasih free, nggak usah bayar apa-apa. Cuman kalau nggak dipakai sakit hati gitu aja sih. Iya, iya, iya. Itu kemarin Cianjur, 3 sekolah, satu orang minta buat 3 sekolah tak bikinin, hampir ada 100-an mata pelajaran, nggak dipakai, aduh kurang ajar. Banyak yang kayak gitu ternyata. Wah, itu bagian dari Iya, ternyata. Dan iya bener itu perlu diriset. Jadi ternyata sebagian besar orang adalah lebih cepat buat minta. Pas bagian kerja buat yang ngisi konten kan mereka, bukan saya kan. Ya udah, stop, berhenti di situ. Padahal bikinnya gampang konten, kalau kita tahu kan gampang sebenarnya. Itu sih. Tapi bagian dari riset semua itu sebenarnya. Asik sih kalau udah ngeliat kayak gitu, menarik gitu ya. Orang ternyata banyak yang kurang ajar. itu nafsunya tadi. Iya bener Pak. Bener Pak. Tengah-tengah, yo. Mending sampai tengah, belum sampai tengah. Langkah kedua udah langsung berhenti. Oke, teman-teman, masih ada lagi? Ya, Oh, Pak oke, Suhart. Mas, Monggo silakan. Pak. Mas Tono, Mas Tono. Suaranya kurang keras ya Pak. Kurang keras, Mas Tono. Itu nggak benar. Eh, Sekarang udah lumayan. ya udah dengar. Udah dengar. Oke. Ya. Oke. 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 Oh. Oke. Oh.
Siap. Oke. Oh, oke. Nanti saya butuh lokasi, kita akan coba analisa pakai softwarenya ya. Jadi saya butuh. Tapi yang pertama yang sponsornya yang Papua dulu. Yang ini yang Papua ini sih sebenarnya saya kasih lihat. Tadi belum saya kasih lihat ya. Open BTS Papua. Ini Papua nih. Ini gambarannya. Ini di Papua. Kita pasang BTS seluler, bikin BTS seluler sendiri. Ini foto diambil sekitar 5-6 tahun yang lalu. Ini BTS yang dibuat sama teman-teman di Papua dan ini nyala sampai hari ini, dan ini adalah contoh untuk dunia. Jadi di dunia tidak ada BTS yang berhasil nyala selama 6 tahun di desa. Yang operasin BTS ini adalah guru SD di Bogendini. Sekitar kalau naik kendaraan sekitar 6 jaman lah dari Wamena, kira-kira dari situ. Jadi ini contoh, akibatnya teman-teman akhirnya bikin yang namanya ini. Telecommunication Infrastructure Project. Oke. Nah ini Telkom Infra Project, ini asal muasalnya dari sini sih sebenarnya. Asal muasal ini, dan ini dalamnya ada Facebook dan sebagainya. Udah masuknya internasional langsung. Gitu ya. Pertanyaannya, biayanya berapa? Ini yang ngasih dana adalah National Science Foundation Amerika Serikat. Jadi NSF-nya Amerika Serikat langsung ngasih duit. Dan orangnya ini, si Curtis Hamler yang turun ke lapangan, sekarang dia udah jadi asisten profesor di Washington University di pantai barat Amerika. Ini orangnya. Gitu. Saya kenal baik sama dia juga sih. Jadi kita koordinasi segala macam, terus saya yang bantuin dia buat interaksi sama Kominfo segala macam sih. Jadi kira-kira gitu. Sekarang dananya berapa? Dananya bayangin, mereka ngirim orang Amerika sekitar hampir 10 orang ke Papua buat belajar segala macam. Dan bantu instalasi segala macam. Jadi dananya ratusan juta sih. Karena dana penelitian yang dipakai sama dia. Dan sekarang dia nurunin sekitar 15 lagi BTS, tapi dananya hampir sama. Yang satu ini dengan yang 15 hampir sama. Ordernya ratusan juta rupiah. Tapi buat kita buat penelitian semua ya, rata-rata kayak gitu. Jadi ordernya ratusan juta rupiah. Tapi dananya dana luar. Republik Indonesia nggak susah, dana kayak gitu setengah mati. Tapi tadi cuma 2 kiloan. Ini 2 kilometer. Coverage-nya Open BTS Ya, 2 kiloan. 2 kilo ya. Oke. Cuman harus dicatat ya, Open BTS ini yang jaga TNI loh. Iya. Enggak, betulnya karena ini loh, ceritanya gini loh. Kenapa sampai TNI jaga BTS ini? Karena di sana tidak ada operator yang lain. Jadi satu-satunya media mereka buat komunikasi ya BTS yang dibikin sama para penjahat ini. Akhirnya TNI jaga. Keren kan? Padahal ini tadinya ilegal. Tapi sekarang kita jadi contoh dunia gitu. Keren, Bu. Dan jangan khawatir, nanti bulan November bangsa Indonesia akan jadi dapat award paling tinggi di internet November ini. Karena kita berhasil bangun jaringan komunitas terbesar di dunia sih sebenarnya. Gitu. Jadi RT/RW-net lah, Open BTS, Indonesia paling besar di dunia, dan kita akan dapat award November gitu. Ini bocoran. Oke, pertanyaan ke satu dan kedua saya udah lupa lagi pertanyaannya apa. Yang kedua, yang pertama tadi itu mungkin saya buat konteksnya tuh, Ya. Pak Ono. Jadi di daerah itu kita punya namanya Pokjar. Pokjar itu Oh, kelompok ya. itu yang biasanya dikelola oleh salah seorang mengelola. Oke. Kemudian ada orang-orang mahasiswa yang tinggalnya di Tapi kejauhan ya. Tapi kejauhan. Oke. Pak minta koordinat. Minta inilah daerahnya di mana, sebutin aja. Di Lebak itu seperti Lebak ya tadi ya. Kanekes gini nulisnya. Oh, Banten. Kanekes, Banten. Oke. Kanekes Banten ya. Oke.
bisa kasih kira-kira di mana daerah-daerah sini apa daerah mana nih? Apa Cikesik? Cikesik. Daerah orang Baduy. Wah, ngeri. Nggak, aku butuhnya koordinat sih sebenarnya. Cikesik gini ya. Ke Cikesik, no, daerah sini nih. Cikesik. Oke, saya cari yang ada bangunan rumahnya ya. Mudah-mudahan itu daerahnya. Mana sih? Ini kayak Cikesik gini. Ini dapatnya jalan soalnya. Dapatnya jalan. Saya butuh bangunan rumahnya di mana ini? Tempatnya kelompok belajar itu. Oh, Kecamatan Kanekes gitu ya? Kecamatan. Saya butuh bangunan sih buat saya nanti simulasikan. Oke, oh di situ tuh wilayah Baduy. Baduy pinggiran ya berarti. Di sini kali ya? Ini kali ya? Di sini kali ya? Di rumah-rumah ini ya? Mana sih? Ini aku sembarangan ya, coba bentar. Ini kan, nih, oke. Ini saya akan sembarangan, asumsi, misal itu ada di Terminal Cibolenger, misal ya, Ciboleger, oke. Misal tempat pokjarnya ada di sini ya, oke. Sekarang saya akan lihat koordinatnya. Jadi kita butuh koordinat sih kalau udah mainan kayak ini kita butuh koordinat. Misalnya koordinatnya di sini, misal. Tapi kalau mau dipindah gampangan tinggal nyari aja ntar. Dapetin koordinat ini kan, klik kanan copy. Sekarang saya akan masuk ke sini. Ini harus saya matiin aja yang ini. Gimana caranya matiin? Leave. Oke, saya masuk lagi. Link ui.com. Oke, dah. Saya masuk lagi, saya masukin koordinatnya Ciboleger tadi. Nih, saya lihat dari udara lagi, biar kelihatan. Nih ya, Ciboleger. Saya pasang point to multi-point. Salah, point to multi-point lagi. Salah. Saya pasang point to point. Ini point to point. Saya ganti radionya, saya ulang lagi prosesnya ya, biar pada kebayang. Saya ganti radionya pakai 2,4 GHz. Saya ganti, jangan pakai radio Rocket 2 AC ini. Saya ganti yang 2 AC yang ini. Oke. Nah, ini adalah wilayah yang bisa dapat sinyal dari dia. Cuman ini kalangan bukit, ini kalangan bukit, ini kalangan bukit. Jadi cuman segini. Kalau mau lebih bagus, kita harus taruh di atas bukit sih sebenarnya. Oke, supaya dapat kelihatan bukitnya, saya akan ngelihat topografi dari udaranya. Nah, ini bukit yang bagusnya di sini malahan. Saya akan pindahin ini ke atas bukit ini. Gini ya. Ini di atas bukit ini. Wow, masih jelek ya, kacau sini. Sini aja dah. Nih. Lebih bagusan dikit kali. Nih, coveragenya lebih gede. Jadi kalau di atas bukit lebih gede dia coveragenya. Kalau mau rada jauh, bisa segini. Ini yang dapat sinyal dia kayak gini. Oke. Ini saya taruh di atas bukit ini. Sisanya ada di bawah. Sekarang kalau kita lihat dari sininya, dia dapatnya kayak gini nih. Nah, sekarang tinggal ngecek mahasiswanya ada di posisi mana gitu. Misalnya, ini kan ada desa ini ya. Ini kayaknya ada desa di sebelah sini. Dapat sinyal tuh, walaupun nggak begitu bagus sinyalnya. Ini harus ditinggiin lagi towernya. Saya tinggiin lah towernya jadi 20 meter. Masih jelek. Oh, ini yang jelek di sini ya. Saya tinggiin tower di sebelah sini. Udah bagus sih sekarang. Nah, caranya kira-kira kayak gitu. Ini jaraknya sekitar 5 km dari bukit ini ke sebelah sana 5 km. Bisa nyambung sih. Jadi sebenarnya bisa kayak gitu tekniknya. Ini jaraknya sekitar, yang ini jaraknya berapa nih? 5,3 km. Ini 5,3, ini 5 km. Nyambung semua sih. Jadi kira-kira gitu. Jadi yang warna biru ini bisa disambung semua. Jadi nanti tekniknya adalah ngelihat posisinya di sebelah mana. Biasanya kita nggak naruh di bukit sih jujur. Kita naruhnya dekat rumah orang supaya ada yang jaga. Kalau ditaruh di bukit dicolong orang gitu. Jadi jadi kalau praktek di lapangan kita nggak naruh di bukit sih sebenarnya. Kita taruh di rumah orang yang paling tinggi. Rumah siapa yang paling tinggi kita taruh di situ. Udah gitu kita cek
bisa nyambung kemana aja. Pakai software, pakai website ini link ui.com, kita bisa ngecek nyambung kemana aja. Di posisi murid-murid yang ini kita pakai wajan bolik di nyambung ke bukit ini. Artinya si server tadi yang lokal itu Raspberry Pi atau apa ditaruh di bukit ini, kita bisa nyalain pakai power bank apa di server lokalnya di sini gitu. Kira-kira gitu aja tekniknya. Gitu, Pak. Kalau ini bisa diimplementasiin, kita jadiin laporan paper jurnal. Asli ini. Ya. Kalau mau sih, kalau mau lebih serius nanti harus nanya ke anak-anak itu di sana. Tolong cek lokasinya di mana. Jangan alamat ya. Kita butuhnya koordinat sebenarnya, koordinat GPS di mana. Kalau alamat susah nyarinya, Pak. Ya. Kalau koordinat GPS lebih gampang. Udah gitu kita analisa pakai kayak ginian. Terus kita mulai ngedesain secara teknik. Ini taruh towernya di mana gitu sih. Begitu. Iya. Asik kok, dunia ini asik kok. Nah, nanti kalau misalnya banyak bukit kayak gitu, kita bisa main relay sih, dari satu tower ke tower lain di relay segala macam. Ya, Tower lain. bisa relay. Jadi, ya. Muat di Jadi nggak harus satu gini sih. Kayak ini nih, ini saya bikin relay ya. Ya, ini saya bikin relay misalnya ke mana gitu, saya relayin ke sini gitu ya. Ini harus merah nih, nabrak nih. Kok merah sih? Oh, nabrak dia, nabrak gunung. Jadi ntar harus didesain supaya nggak nabrak, saya harus pindahin nih. Oh, masih nabrak di sini. Harus atau towernya ditinggiin. Bisa ditinggiin kayak gini sih. Jadi bisa mainnya gitu sih. Oh ini ada di balik gunung sebelah sini. Jadi harus gitu. Masih ada di balik gunung. Masih di balik gunung. Iya loh. Kalau paling enak lihat kayak gini sih baru kelihatan. Nih kalau ini enak lihatnya. Nah, ini harusnya nih. Oh, gunungnya yang mana yang bikin gara-gara sih ini? Oh, ini gunungnya. Gunung brengseknya gunungnya yang di sini. Nah, ini nyambung hijau langsung. Jadi ini kalau kita giniin kelihatan tuh ininya gerak tuh. Gunung yang mana kelihatan bikin gara-gara gitu. Nah, udah gitu kita desain supaya bisa point to point jarak jauh, nanti disebarin lagi. Point yang jauh-jauh sebarin lagi. Gitu tekniknya sih. Gitu, Pak. Sip ya, Pak ya. Iya. Ini gua buka rahasia dulu ya. Ini saya ngajarin ke dosen ITB jurusan telekomunikasi, saya ngajarin kayak gini loh. Temen seangkatan kebetulan. Gua ajarin. Lu ngajarin mahasiswa lu gimana sih? Terus gua ajarin. Lu kalau ngajar kayak gini aja lebih gampang. Yang ngajar Ono, bukan jurusan telekomunikasi, tapi kan saya tukang ngebreak. Saya kan mainnya radio, suka ngebreak jarak jauh. Gitu. Sama-sama. Iya, itu salah satunya itu tadi Pak Ono desainnya. Jadi kalau misalnya memang ya memang perlu ada repeater gitu atau betul. Repeater untuk supaya biar, atau nanti kalau enggak ya kalau memang di balik gunung ya di balik gunungnya itu kita buat lagi. Kalau kita udah ada di lapangan beneran, biasanya kita akan ngikutin, ada 2 jalur yang bisa kita ikutin biasanya buat jarak jauh ya. Satu adalah jalur sungai, terutama kalau kita masuk ke dalam daratan ya. Jalur sungai sama jalur jalan. Jadi jalur jalan-jalan seperti ini biasanya itu jalur yang bagus buat dilewatin radio juga. Nggak ada halangan soalnya. Satu lagi sungai gitu. Ya, kalau kita posisi di pantai biasanya saya akan nyebrang laut. Soalnya kalau di pinggir pantai suka banyak tebing, susah tuh. Biasanya saya akan nyebrang, itu kejadian sama Gorontalo apa segala macam, saya nyebrang laut tuh urusannya. Kalau udah sering, udah mata langsung ngelihat kayaknya daerahnya di sini bisa dilewatin gitu. Mata udah ngelihat dari udara, kita bisa lihat langsung sih. Ya jam terbang sengsara maksudnya. Udah bisa memprediksi. Iya jadi dukun. Oke, ada yang lain teman-teman? Oke, kalau nggak ada, ini satu hal yang agak berbeda nih Pak Ono. Ya, siap. Ono, ini satu bisnis lain ini. Pak Ono kami itu kan di UT,
UT itu kan akan mengembangkan marketplace online Oke. learning. Jadi kayak Coursera, Oh. Coursera Oke. atau Udemy. Nah, saya tuh mau ngundang Pak Ono untuk masukin join course Oh, gitu ya. silakan di copy aja semua. Oke. Itu bisa dua macam. Apa dua? Ya udah. Jadi dua bisa semua course itu nanti Iya. bisa saya copy, saya backup, saya Iya. restore di Boleh. LMS kita, atau dari LMS-nya Pak Ono juga bisa. Oh, serahlah sama. Enggak, aku mikirnya gini, kalau bisa dikopiin ke UT. UT bisa ngeluarin sertifikat Ya. kan? Maksudnya Ya. e-sertifikat bahwa sudah menyelesaikan course itu kan? Soalnya di server saya itu PHP-nya udah terlalu lama. Saya nggak bisa nginstall plugin buat sertifikatnya. Oke, kalau gitu. Ya, kalau Oke, kalau itu dikopiin ke silahkan UT biar bisa keluar sertifikat. Nanti saya bisa umumin di Twitter segala macam. Kalau mau dapetin sertifikat, ambil yang course yang ada di UT gitu loh. Ya. UT. Soalnya di saya nggak bisa keluar Oke. sertifikat. Saya harus ngeformat server saya tuh. Udah terlalu lama. Oke Pak Ono, nanti saya backup deh. Ya, course, di restore online aja. semuanya. Ya, Ya, saya restore di Ya, LMS oke. kita. Oke, thank you. sama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan Ya, sementara. siap. Sekian dulu. Nanti kami akan undang lagi nih Ya. Pak Ono di sesi-sesi. Tapi yang kalau ada lainnya. apa-apa silakan ngobrol lewat email, nggak apa-apa loh, nggak harus lewat Google Meeting kayak gini. Apa sih Microsoft Team ini loh. Pakai Ya, Microsoft pakai Teams. email Oke, juga nggak siap. masalah, saya sih aman. Oke, itu Sangat dulu boleh ya, Pak. banget. Oke, sip. Apalagi kalau yang ngirim cewek, boleh banget. Berarti Ini banyak kalau cowok kita dari ceweknya. yang mewakili Coba. Ini cowok semua cuma satu orang cewek. Aduh, ini UT ini keterlaluan banget jadi orangnya. selalu Del, ada. mana suaranya Dela? Ada kedengeran tadi. Oke, Siap. Pak Ono, terima kasih banyak untuk waktunya dan sharing Sama-sama. pengetahuannya ini. Ya, Mudah-mudahan nanti kita bisa salah satunya menginisiasi layanan ini biar mahasiswa-mahasiswa kami yang ada di pucuk-pucuk gunung bisa menikmati Iya. e-learning itu. terima kasih banyak Pak Dar, teman-teman semua. Thank you. Oke, terima kasih Ya, Ya, yuk terima sama-sama. kasih. kasih. Oke, Yuk. teman-teman, terima kasih. Selamat sore, saya Liv. Selamat siang. Terima